Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Kita akan menampilkan video-video yang tak kalah menarik. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi. Ya, begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar. Tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi, 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu, dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Coba kalian perhatikan dulu ini, bagaikan pinang dibelah dua. Bu Parbela, kami gak setuju. Kami protes. Apa-apaan bagi pinang dibelah dua? Dibandingkan Mas Gibran dengan Denny Indrayana, gak ridho. Aku belum selesai. Bagaikan pinang dibelah dua, yang satu bagus, yang satu hancur. Dibelah dia, tap. Yang satu bagus dia, iya kan? Yang sebelah lagi hancur, berkeping-keping. Aduh. Komentar lagi biar tahu kalian Denny Indrayana katanya apa? Bagi barang siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah Gibran Raka Buming Raka asli dan punya ijazah SMA, maka saya akan memberikan 100 juta. Sekarang gini, ku kasih kau 200 juta, kau buktikan dulu kalau ijazahnya palsu. Gitu aja. Gimana kira-kira? Kau mau ngasih 100 juta bagi orang yang bisa membuktikan ijazahnya asli, kan begitu? Aku bilang sama kau, ya, kalau bisa kau buktikan kalau Bapak Mas Gibran tidak punya ijazah, ya, atau ijazah SMA-nya palsu, ku kasih kau 200 juta. Ku balikan samamu. Enak aja loh. Jadi gue bilang sama kalian, ya, kalau Denny Indrayana dengan Mas Gibran ini kayaknya nggak selepel gitu, nggak apple to apple untuk dibandingkan. Ini ibaratkan membandingkan pemain bola dengan komentator. Komentator Denny Indrayana boros kata-kata, minim kerja. Yang satu lagi Mas Gibran, ya, boros kerja, minim kata-kata. Nah kan betul ku bilang tadi bagai pinang dibelah dua. Yang satu bagus, yang satu lagi hancur. Taunya cuma ngomong doang, iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi. Ya, begitulah.
Argumentasi yang nggak bisa kau lawan kan? Kalau orang yang menentang kau, biasanya kau bilang baser, termul. Tapi argumentasinya nggak terpatahkan kan? Denny Indrayana, jangan kau lawan Mas Gibran, kau lawan Opung Parbela. Banyak gaya kau. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Ya. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebentar dulu. Kalau Mas Gibran ya terbukti tidak punya ijazah SMA, ya maka beliau harus mengundurkan diri. Tapi kalau Mas Gibran bisa membuktikan ijazah SMA-nya memang betul-betul ada, maka ya Denny Indrayana akan berhenti untuk mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Kok murah amat sih? Cuman segitu doang. Nggak berimbang gitu taruhannya. Nggak berimbang taruhannya kawan. Nggak berimbang. Kalau yang satu terbukti ijazahnya palsu kau suruh mundur, ya. Kalau misalnya asli, maunya kau juga ya melarikan diri kau dari dunia yang fana ini. Harusnya itu baru berimbang. Jangan orang kau suruh mundur, kau juga ikut mundur. Kalau bisa kau mundur selama-lamanya, bukan hanya di dunia perpolitikan, dari dunia yang sesungguhnya. Kalau bikin taruhan itu harus berimbang. Nah, masa taruhan gak berimbang begitu? Mundur kau dari pengacara, mundur kau dari dunia perpolitikan, pindah kau ke Zimbabwe. Paspormu itu ganti dengan paspor Zimbabwe, jangan paspor Indonesia. Begitu. Apaan kayak gitu? Kalau misalnya terbukti ijazah Gibran asli, maka saya akan berhenti untuk mendesak. Nggak main. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon wakil presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Aku bilang aja aku gak punya uang. Tadinya saya mau bilang 1 miliar, tapi istri saya bilang kebanyakan. Bilang aja emang gak ada uangmu segitu. Bacrit lo. Masa ijazah wakil presiden kita mau dihargai dengan 100 juta sayembara? Wah! Mendingan Egy Sujana. Dia dapat sayembara dari emak-emak sebelah sana, ya kan? Emak-emak sebelah sana sih, mak. Ya kan? Katanya kalau misalnya contohnya ya bisa membuktikan ijazah Bapak Jokowi dapat 6 miliar. Egy Sujana dulu, sekarang nggak mau lagi dia ngomong. Yang videonya beredar 100 juta. Apaan tuh? Gaji YouTube-nya Roy Suryo itu 3 bulan. Roy Suryo kan 30 juta, 90 juta. Gajinya 3 bulan itu. 100 juta. Belum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Udahlah, kau gak usah banyak ceritamu. Sedangkan Roy Suryo sama Tipa, mereka udah tahu bahwasannya mereka akan kalah menghadapi Bapak Joko Widodo, dan mereka sudah tahu bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Makanya mereka mengelur waktu pra-peradilan pertama 1, 2, 3, 4, 5. Untung aja kau gak jadi pengacaranya. Kalau jadi pengacaranya ikut-ikutan kau malu.
Sedangkan seniormu ngomongin masalah ijazah, ya ada Roysur, ada Tima, ya itu ya sekarang itu mereka minta pra peradilan karena apa? Ulur-ulur waktu terus. Ngomongin masalah ijazah Mas Gibran kau, makanya aku bilang sama kalian ya, apa mau kita bandingkan antara dia dengan Mas Gibran sehingga perkataannya harus didengarkan Bapak Prabowo? Nggak sebanding kawan. Dan nggak ada alasan Bapak Prabowo pertama bikin surat, dua kali bikin surat, surat berikutnya lagi ya mengatakan bahwasannya saya punya cara, yaitu mendesak Mas Gibran untuk mengundurkan diri. Orang lagi sibuk kerja kok suruh mengundurkan diri, ada-ada aja. Kecuali Mas Gibran tergeletak, sakit gula, sakit kanker, ya kan, setelah itu sakit lever, stroke, udah nggak bisa kemana-mana, ya taunya ngomong doang, nggak bisa menggerakkan tangan, nggak bisa menggerakkan pinggul, yang bisa digerakkan cuma lidah doang, moncongnya doang. Baru kau berhak menyuruh Mas Gibran itu untuk mengundurkan diri. Mas Gibran, mengundurkan diri lah karena kau udah nggak bisa berbuat apa-apa. Itu baru cocok. Orang lagi kerja kau suruh mengundurkan diri. Saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli Denny Indrayana, ini si kecoak satu ini ya memang betul-betul provokator. Dia sengaja ya ingin menjatuhkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini ya muka badak satu ini sudah jelas-jelas dia tersangka kasus korupsi dari 2015 sampai hari ini tidak pernah menyentuh pengadilan. Sekarang sok-sokan pulang ke Indonesia hanya membuat kegaduhan. Denny Indrayana, kau itu jangan jadi provokator. Kenapa hanya Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang kau serang? Kenapa? Kau sangat menginginkan junjungan kau itu, anak junjungan kau itu nanti maju di Pilpres 2029. Kau itu hanya sapa masyarakat, ya, membuat keributan. Si kecoak satu ini, ya, mengadakan sayembara. Kata dia, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Sudah jelas-jelas sayembara kau ini sayembara abal-abal. Tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa memenangkannya. Kenapa sayembara kau ini tidak kau bilang di situ ya, siapa yang bisa menunjukkan ya dan mendapatkan ijazah asli SMA Gibran yang dari Singapura, ya saya akan berikan 100 juta rupiah. Itu baru betul. Karena kita seluruh rakyat Indonesia pun tahu Gibran menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura. Kalau di Singapura namanya sijil, bukan ijazah. Ya, sampai kiamat pun kau mengadakan sayembara, tidak mungkin ada satu orang pun pemenangnya. Karena Gibran mengenyam pendidikan SMA di luar negeri, bukan di Indonesia. Kalau kau meminta ya mengadakan sayembara, siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah Gibran, ijazah SMA-nya ataupun sederajat, ya tidak ada yang bisa. Kecuali tadi yang ku bilang, siapa saja ya sayembara kau itu, siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran yang dari Singapura, itu baru betul. Kau nggak usah bodoh-bodohin rakyat Indonesia. Kalau bengak kau sendiri aja. Rakyat Indonesia ini pun sudah cerdas. Kita pun tahu kau siapa. Hanya tersangka kasus korupsi yang ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Terus kata dia kan, siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau saya kasih tuh 1 miliar, tapi istri saya bilang aduh kebanyakan. Kau sampaikan sama istri kau 1 miliar itu masih kecil dengan yang kau korupsi. Berapa miliar kau merugikan negara, makan uang rakyat bermiliar-miliar. 1 miliar itu kecil, kau sampaikan sama bini kau. Ya, jangan bini kau menikmati hasil korupsi kau. Sekarang sok bilang aduh 1 miliar itu besar. Korupsi kau bermiliar-miliar. Betul-betul muka badak kau. Gak usah perasaan suci kau. Ya, tersangka kasus korupsi, cuap-cuap setiap hari, menyerang Gibran.
buat hukum di negara Republik Indonesia ini. Coba bongkar lagi lah kasus si Denny Indrayana ini. Hukum seperti apa yang ada di negara Republik Indonesia ini? Orang yang sudah jelas-jelas dijadikan tersangka ya di kasus dugaan korupsi masih bisa bernyanyi ya tanpa pernah diadili. Terus kata si kecoa ini, ya maklum kita tidak punya brankas dengan emas dan dolar. Kau memang tidak punya brankas emas dan dolar, tapi hasil korupsi itu kemana kau bawa? Bukankah kemarin kau lari ke Australia? Gak usah pakai sindir menyindir, ya. Hanya perempuan yang biasanya sindir menyindir. Kenapa kau tidak pernah berkaca diri? Berapa banyak uang rakyat yang kau bawa ke Australia sana? Terus kata dia kan, jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat. Sampai kiamat udah aku bilang, tidak akan ada pemenangnya. Tidak akan ada orang yang bisa menunjukkan ijazah SMA ataupun sederajat Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran menamatkan pendidikannya di Singapura. Seharusnya sayembara kau itu ya kau tulis di belakangnya ataupun kau ucapkan di belakangnya siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dari Singapura akan saya kasih hadiah 100 juta. Itu baru kalah kau. Denny Indrayana, kenapa hanya Gibran yang kau pertanyakan masalah ijazahnya? Bukankah Prabowo Subianto mengenyam pendidikan di luar negeri juga? Prabowo Subianto SD, SMP, SMA-nya di luar negeri. Kenapa hanya Gibran? Uang kau itu yang 100 juta itu, ya sebaiknya kau sedekahkan biar menutup dosa kau itu. Ataupun kau terbang ke Singapura. Kau tanya tuh, sekolah SMA Gibran di Singapura masih kokoh berdiri. Ya, tuh secondary school. Orchard Park Secondary School Singapura itu tempatnya di Yisun. Pergi kau ke sana, tanyakan coba. Muak kita nih orang-orang yang merasa paling suci di negara Republik Indonesia ini, padahal hanya pecundang, makan uang rakyat, koruptor. Buat seluruh rakyat Indonesia, kecoa satu ini ya tak perlu kalian dengarkan. Dia hanya ingin membuat keributan dengan setiap hari menyerang Gibran. Kemarin bicara ya kan seolah-olah berbicara dengan Prabowo Subianto, minta Gibran dimundurkan, diberhentikan. Macam dia yang paling hebatnya di negara Republik Indonesia ini, padahal hanya pecundang, tersangka kasus korupsi. Jadi kalau kau mau bikin sandiwara, mau bikin sayembara ya, dan sambil bersandiwara kau, ya kan, pakailah yang masuk ke logika. Kalau kau meminta orang untuk menunjukkan ijazah SMA, Gibran, ya, ataupun sederajat, itu tidak mungkin bisa ada pemenangnya. Tidak mungkin ada orang bisa memenangkan uang kau yang 100 juta. Karena Gibran punya ijazah SMA itu dari Singapura. Kalau di Indonesia namanya ijazah, di Singapura namanya sijil. Jadi sekali lagi buat kau tukar sayembara kau itu. Kau bilang, barang siapa yang bisa menunjukkan ijazah asli SMA Gibran yang dari Singapura, akan saya kasih hadiah 100 juta. Itu baru betul. Ini kau ngakal-ngakali orang, nampak kali kau pelit kau. Ya, sudah tahu kau tidak mungkin ada satu orang pun, bahkan Gibran sendiri bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang dari Indonesia. Karena dia mengenyam pendidikan di Singapura. Kau bergelar profesor, bengaknya minta ampun kau. Tinggal lama di Australia, ya, tapi pemikiran kau itu tak ada maju-majunya. Buang penyakit hati kau itu, ya, buang kedengkian kau itu. Kau cocoknya tempat kau di penjara, bukan bebas berkeliaran cuap-cuap setiap hari, menghasut rakyat Indonesia, membuat perpecahan, kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Ini penegak hukum di negara Republik Indonesia ini memang ya sudah sangat bobrok. Orang yang sudah dijadikan tersangka bisa cuap-cuap. Dari tahun 2015 dijadikan tersangka sampai hari ini tidak bisa dibawa ke pengadilan. Siapa backing dia?
Coba kita rakyat biasa, ya, tuh hanya mencuri, ya kan, ayam digebuk sampai meninggal dunia. Sementara si bangke satu ini merugikan negara, ya, makan uang rakyat, korupsi besar-besaran, bisa berkoar-koar tanpa pernah masuk ke pengadilan. Harusnya kayak kau gini diadili massa, ya, biar kau tahu rasa. Buatlah sayembara, ya, sayembara abal-abal. Kau secara tidak langsung kau mempertontonkan kebodohan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sayembara kau ini, ya, tidak masuk ke logika. Kalau mau bikin sayembara, bikinlah sayembara yang orang bisa memenangkan uang yang kau kasih. Ini nampak kali kau pelitnya, ya kan, kau, ya. Kalau mau bikin sandiwara, ya, jangan lupa kau tulis di belakangnya ataupun kau ucapkan siapa yang bisa menunjukkan ijazah Gibran, ijazah SMA Gibran yang dari Singapura. Bukan cuma ijazah SMA dan sederajat, udah jelas itu dari Indonesia. Ya tidak mungkin Gibran punya karena Gibran menamatkan pendidikan SMA-nya di Singapura, bengak. Ada mantan menteri yang membuat sayembara. Setelah beberapa waktu lalu dia meminta Mas Wapres untuk mengundurkan diri, sekarang dia bikin sayembara, hadiahnya 100 juta. Jadi dia membuat sayembara, siapapun yang bisa menunjukkan ijazah asli Gibran akan diberikan hadiah 100 juta. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Saya mau jawab Pak mantan menteri, ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pemajulan Gibran, karena Gibran itu dipilih satu paket dengan Prabowo. Dan sebagai masyarakat Indonesia, saya tidak mau terulang lagi peristiwa seperti 98. Dan ada narasi yang salah dari Anda, bahwa orang yang tidak setuju adalah buzzer. Saya bukan buzzer. Saya rakyat kecil, rakyat biasa yang tidak mengerti politik. Dan saya juga tidak di-request oleh siapapun, saya bikin konten karena saya sendiri. Kalau memang dulu Pak Wapres pernah menunjukkan ijazah S1, ya berarti dia punya ijazah SMA atau sederajatnya dong. Masa iya S1 nggak ada ijazah SMA? Logikanya begitu, ya. Oke, terus menurut saya, seburuk apapun Pak Wapres di mata para pembencinya, itu tetap lebih baik dari Anda, Pak bekas menteri. Dia lebih bermanfaat daripada Anda. Ya, dia lebih berguna buat bangsa dan negara ini. Nah, menurut teman-teman semua gimana? Apakah Gibran wajib meladeni pernyataan dari si bekas menteri ini, atau cuekin aja kayak Pak Jokowi gitu? Silahkan komen-komennya ya.
Kalau pada akhirnya perkara demi perkara berhenti tanpa benar-benar menguji keaslian ijazah di ruang persidangan, dan Jokowi tetap tidak mau menunjukkan ijazah aslinya kepada publik, lalu pertanyaannya sederhana, apakah publik harus percaya begitu saja bahwa ijazah itu asli? Tenang, saya tidak mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu harus dibuktikan. Tapi sebaliknya jangan juga mengatakan bahwa karena belum terbukti palsu, maka otomatis publik wajib percaya bahwa semuanya beres. Logika macam apa itu? Kalau seseorang meminta publik percaya, wajar kalau publik bertanya, buktinya mana? Apalagi yang dipersoalkan bukan KTP rakyat biasa. Ini dokumen yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari legitimasi seseorang untuk menduduki jabatan publik tertinggi di negeri ini. Dan disinilah ironi itu muncul. Ketika publik bertanya, sebagian orang justru sibuk menyerang orang yang bertanya, hoaks, fitnah, pembenci, termul, seolah-olah bertanya tentang dokumen publik adalah dosa besar. Padahal demokrasi bukan agama yang mengharuskan rakyat percaya tanpa bukti. Yang waras bukan percaya atau tidak percaya. Yang waras adalah periksa buktinya. Kalau dokumennya asli, tunjukkan melalui mekanisme yang sah. Kalau ada sengketa, selesaikan secara transparan. Kalau ada batasan hukum, jelaskan batasannya. Sederhana. Jadi kalau akhirnya tidak ada pemeriksaan substansial yang benar-benar menjawab pertanyaan publik, jangan paksa rakyat mengatakan, sudahlah, percaya saja. Kecuali tentu bagi mereka yang memang pekerjaannya bukan memeriksa bukti, melainkan memeriksa siapa yang harus dibela. Karena dalam demokrasi, kesetiaan kepada tokoh boleh membutakan mata. Sahabat CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.